Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita berkumpul kembali di Menara Doa ini. Kiranya setiap kita semakin diberkati Tuhan, semakin dibaharui Tuhan di hadiratnya. Lewat firman Tuhan yang kita dengar setiap hari semakin membekali hidup kita, mempersiapkan kita untuk menjadi prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa. Dan saat hari ini mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk terus memuji menyembah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit Room yang mengikuti secara online, mari kita satukan hati, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan, setiap saat kami datang kepadamu, kami berseru memanggil namamu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Tuhan hadir membaharui kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami menjadi umat Allah yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami lebih jauh memuji menyembah Engkau, mari sucikan, kuduskan setiap kami hamba-hamba-Mu. Layakan kami untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah dari mulut bibir kami keluar pujian pengagungan yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap doa yang kami naikkan dari tempat ini, Tuhan mendengar dan menjawab dari surga-Mu yang kudus. Dan kami mau memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati, segenap hidup dan kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan
Ku menjaga hatiku
Roh Kudus-Mu di tempat ini ya Tuhan. Oh ralabata karalalaba ya syada
yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang sakit Tuhan sedang sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan saat ini ya Tuhan. Dan kami mau lebih lagi menaikkan doa-doa kami untuk seluruh permohonan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menjawabnya dari surga-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang boleh terus kami nikmati di menara doa ini ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran-Mu, jamahan-Mu yang terus kami nikmati. Dan di dalam hadirat-Mu bersama-sama kami mau berdoa ya Tuhan. Mengangkat tangan kami ya Bapa di hadapan-Mu bagi saudara-saudara kami yang kami kasihi. Kami membawa di hadapan-Mu ya Tuhan saudara kami Arling. Dan menaikkan permohonan kami bagi keponakannya ya Tuhan Yi Felix. Yang hari-hari ini Tuhan ada dalam kuasa kegelapan, diikat oleh kuasa kegelapan. Kami mau katakan Tuhan, turunlah shalom-Mu atas Yi Felix. Turunlah shalom yang daripada Tuhan atas jiwanya. The spirit that bring all chaos. Kuasa Roh Kudus yang mematahkan setiap kekacauan. Segala hal-hal kuasa kegelapan biarlah dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus biarlah menaunginya saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Sujatmi Hati. Untuk anaknya ya Tuhan Debbie yang sedang mengalami sakit stroke. Kami katakan Tuhan Engkau menciptakan Debbie sempurna menurut gambar dan rupa-Mu. Kami katakan sempurna Tuhan karya-Mu atas kehidupan Debbie. Engkau Allah penyembuh yang menyembuhkan Debbie. Bilur-bilur Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib bagi Debbie. Itu sudah menyembuhkan Debbie di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Debbie disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua saraf, semua organ-organ tubuhnya. Kami katakan semuanya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Michael Lauren Tuhan. Kami berdoa untuk suaminya Raymond dan juga anak-anaknya. Kami mengangkat kerinduannya akan keselamatan suami dan anak-anaknya. Firman-Mu yang berkata satu orang diselamatkan maka seluruh keluarganya diselamatkan. Dan kami katakan Raymond dan anak-anaknya juga akan diselamatkan ya Tuhan. Seperti Kau memilih Lauren, Kau akan memilih suami dan anak-anaknya untuk diselamatkan. Menjadi anak-anak kerajaan-Mu ya Tuhan. Menjadi ahli waris-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara kami ya Tuhan. Riris Marito yang merindukan keturunan yang daripada-Mu. Kami berdoa Bapa, Engkau yang berfirman rancangan-Mu sempurna bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Jika Engkau telah memberikan pasangan hidup yang terbaik baginya, kami percaya Kau juga merancangkan satu keturunan yang ilahi bagi Riris dan pasangannya ya Bapa. Kami katakan terbukalah ya Tuhan kandungannya ya Tuhan. Diberkatilah buah kandungannya ya Bapa. Dan Engkau memberkatinya dengan keturunan yang ilahi yang akan membesarkan nama-Mu ya Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Aku tak sanggup lagi.
kami berdoa ya Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami kesesakan, yang lewati ya Tuhan hari-hari yang sulit. Kami berdoa Tuhan lewat menara doa ini. Tuhan berbicara secara khusus. Memberikan ya Tuhan hikmat-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat ya Tuhan jalan-jalan Tuhan. Mujizat-Mu ya Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah Engkau menjawab setiap doa-doa yang sudah dinaikkan oleh anak-anak-Mu ini. Bapa kami berdoa. Biarlah ya Tuhan berikan kami roh kudus-Mu. Ya Tuhan penuhi kami dengan roh kudus-Mu. Sehingga ya Tuhan Kau terus memperbarui. Ya Tuhan roh kami, pikiran kami, hati kami ya Tuhan. Lewat menara doa ini kami makin mengenal Tuhan. Makin mengerti akan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu, sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin masih membahas tentang hati ya. Ya Alkitab katakan di dalam Amsal 4 ayat 23. Yaitu apa saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah terjemahan NIV dia katakan above all else. Ya kan di atas segala yang lain guard your heart. Jagalah hatimu ya. Jadi di atas segalanya. Ya jadi rupanya hati ini bagian daripada organ. Saya bilang organ daripada diri kita yang sangat penting. Kita sudah belajar tentang roh. Roh itu terdiri dari apa saudara? 3 unsur. Yaitu apa? Hati nurani ya, yang mendeteksi tentang saudara. Dia yang menghakimi benar atau salah. Kalau kita hidup dalam kebenaran, hati nurani kita, ya saudaraku, itu akan bersukacita, ada sukacita, ya kan? Ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan, maka hati nurani ini akan berbicara. Nah itu hati nurani itu untuk untuk menilai mana benar, mana tidak. Yang kedua adalah organ roh itu namanya intuisi, ya saudara, ya. Semua manusia punya hati nurani, saudara. Tetapi untuk intuisi dan fellowship atau persekutuan hanya orang yang sudah diselamatkan. Hanya orang yang sudah lahir baru. Saudaraku ya, nah, saya akan jelaskan nanti itu. Apa itu intuisi? Intuisi adalah satu kemampuan, saudaraku, yang di dalam roh kita. Yang kita ngerti inilah kehendak Tuhan. Ini loh firman Tuhan. Ya. Fellowship itu bicara tentang kita berbicara sama Tuhan. Makanya kita tuh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, kita berdoa dalam roh, ya kan? Bukan doa cuma sekedar pakai badan, pakai jiwa, saudaraku. Tapi roh, karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi, saudara, roh terdiri dari 3 unsur, yaitu apa? Hati nurani, ya, intuisi, dan fellowship. Itu bagian paling kecil. Lalu agak besar sedikit namanya jiwa. Katakan jiwa. Nah jiwa ini terdiri daripada 3 unsur juga. Yaitu apa? Pikiran, perasaan, sama kehendak. Nah sekarang kita akan bahas tentang hati. Nah Alkitab menunjukkan pada kita ada bagian lain yang penting yang harus kita jaga. Namanya hati. Apa itu hati saudara? Hati itu saudara terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari jiwa dan roh. Ya, jiwa seluruhnya, pikiran, perasaan, kehendak. Roh itu hati nurani. Saudaraku, hati nurani. Jadi artinya semua manusia yang hidup dia punya hati. Unsur hati ini, saudaraku, ya kan? Hati nurani itu unsur roh, ya. Pikiran, perasaan, kehendak itu unsur jiwa. Jadi perpaduan antara roh dan jiwa itu adalah hati. Yang ngerti katakan amin sampai di sini saudaraku. Nah sekarang gini ya kan saudaraku. Mengapa kok Alkitab ini yang nulis nih Salomo saudaraku. Setelah dia punya pengalaman saudara
untuk pengen jadi orang paling kaya, dia sudah capai jadi orang paling kaya. Untuk jadi orang yang punya pengetahuan dan hikmat yang paling hebat sedunia, dia sudah dapatkan itu. Kekuasaan, tidak ada raja yang berkuasa seperti Salomo yang membuat selama masa pemerintahannya kerajaannya itu saudara disegani, bukan cuma ditakutin. Semua raja-raja datang membawa upeti. Saudara, apa yang semua yang diimpikan manusia, yang cita-citakan manusia sudah dicapai, sudah didapatkan oleh Salomo. Lalu di akhir hidupnya, saudaraku, dia berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa saudara? Terpancar apa? Kehidupan. Saudaraku, beberapa di antara kita mungkin berkata bahwa apa ya kan? Sekarang pertanyaannya, yang sering kita jaga tuh apa kita? Saya lihat tuh beberapa orang dia jaga banget handphonenya. Bahkan tidak boleh dipegang oleh siapapun, termasuk oleh istrinya atau suaminya. Dia jaga benar handphonenya. Beberapa menjaga kulitnya. Wah, skincare-nya luar biasa. Ya saudara. Beberapa dia jaga, protek banget anaknya. Ya bagus, semua bagus. Jadi apapun yang kita anggap penting, itu yang kita akan jaga. Tetapi Alkitab hari ini kasih kita perintah di atas segalanya. Above all else. Above all things. Guard your heart. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin saudara. Jadi hati kita ini adalah kepribadian kita. Sebenarnya kepribadian kita. Cara kita berpikir. Bagaimana perasaan. Bagaimana kehendak. Gimana hati nurani. Ukuran standar hati nurani orang itu beda-beda. Saudara ngerti gak? Kalau anak muda. Dia berpikir dengan pikiran dia bahwa dia satu kali. Dalam satu hari Sabtu, dalam malam minggu, dia bisa pacaran kepada 3 pacarnya. Buat dia biasa saja. Tapi untuk anak muda yang satu, saya hanya pacarin satu wanita yang akan jadi istri saya. Kalau dia tambah lagi pacarnya, hati nuraninya ukuran hati nurani itu beda-beda. Semakin banyak saudara dengar kebenaran firman, semakin tinggi standar hati nurani. Lalu ketika kita melakukan kesalahan, dia akan bunyi hati nurani itu. Menemplah kita, mengajar kita. Itu tempat di mana Roh Kudus bicara. Itu hati nurani. Dia yang beritahu. Hasil daripada apa? Intuisi dan fellowship. Ibu bapak bisa mengerti ini, katakan amin. Jadi hati ini saudaraku ya. Hati ini adalah sebenarnya apa sih? Pikiran kita. Semua pikiran kita, semua perkataan kita, semua kelakuan kita. Bahkan semua nasib dan masa depan kita. Semuanya itu bersumber dari apa? Hati. Katakan amin. Hati itu apa? Cara kita berpikir. Bagaimana kita merasa. Apa kehendak kita. Dan bagaimana standar hati nurani kita. Beberapa orang, saudaraku, soal hati nurani. Kalau dia setiap omong selalu berbohong, buat dia biasa. Tapi ada satu orang, kalau dia berbicara tidak benar, sedikit pun hati nuraninya bersuara. Saya berdoa sudah lewat menara doa tiap hari. Sudah 4 tahun kita, tiap hari kita belajar. Biarlah saudara hati nurani kita itu berbicara. Katakan amin saudara. Ya, ini paling penting untuk kita bisa mengerti akan hal ini. Ya, nah oleh karena itu kenapa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena hati itu sangat berharga. Dia menentukan. Inilah kepribadian. Orang bisa tahu siapa kita dari hati kita. Tuhan waktu pilih raja untuk menggantikan Saul. Saudaraku, Samuel lihat parasnya. Siapa yang paling ganteng, paling tinggi, paling keren, ototnya paling banyak. Samuel mau pilih dia untuk jadi raja gantikan Saul. Tapi Tuhan bilang, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Yang mana Tuhan? Dia cari Daud. Tuhan berkata apa?
Tuhan tidak lihat tampilan di depan, tapi Tuhan lihat hati. Saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Hari ini kita akan bahas bahwa hati itu merupakan satu cerminan daripada kehidupan kita. Coba baca lagi Amsal 27 ayat 19. Yuk kita akan baca sama-sama. Amsal 27 ayat 19. 1, 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Atau siapakah manusia itu sebenarnya? Siapa diri kita? Itu hati kita. Jadi wajah kita adalah cermin dari hati kita. Katakan amin. Kalau saudara punya wajahnya tenang, pasti hatinya tenang. Ya, kalau hati kita galau, wajah kita apa? Galau. Kalau hati kita panas, ya saudara, iri hati, maka muka kita muram. Kata Tuhan bilang kepada Kain, kenapa mukamu muram? Kain, hai Kain, kenapa? Saudara, ayo dong berseri dong, ayo sukacita dong. Kalau kamu gak sukacita nanti iblis, ya kan, sudah di depan pintu kamu akan mencobai kamu. Jadi hati itu harus dijaga, karena hati itu sumber air kehidupan. Ya, kalau sumber air kehidupan kita ini cemar, maka seluruh aspek hidup kita akan jadi cemar. Kalau sumber mata airnya murni, kita murni, jaga kemudian hati kita. Saya percaya segala aspek kehidupan kita akan diberkati. Nah, hari ini saya ingin sharingkan kepada saudara ya tentang jaga hati. Saudara, jaga hati ya. Ada beberapa faktor yang merusak hati kita, yang bisa merusak hati. Ada banyak orang bilang, kenapa hidupku ini nggak pernah berhasil ya? Coba cek hati. Kok apa yang saya kerja kok gagal? Coba cek hati. Hati bicara apa? Cara kita berpikir, cara kita merasa, kehendak, dan hati nurani. Ada beberapa faktor yang merusak hati. Yang pertama apa? Panas. Panas hati. Panas hati. Panas hati itu bisa merusak hati. Lawan daripada panas hati apa saudara? Sabar. Sabar itu dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain disebut lambat mendidih. Lambat mendidih. Kalau air mendidih, ini air apa? Air dingin atau panas? Panas. Jadi hati kita bisa mendidih. Ya kan, lawan hati mendidih harus sabar. Saudaraku, coba buka Mazmur 37 ayat 8. Ini bisa rusak hati kita kalau kita selalu panas hati kita. Saudara, kita baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 8, 1, 2, 3. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada apa? Saudara, panas hati sama juga dengan marah. Saudaraku, ya sabar itu, saudaraku tuh lambat mendidih, lambat menjadi marah. Alkitab katakan, berhentilah marah, tinggalkan panas hati. Kenapa? Karena panas hati akan membawa kepada kejahatan. Ya, saudara, ini bahaya. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 4. Ayat 5, saudaraku, ya. Di situ ada satu peristiwa di mana Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan dari hasil pekerjaan dia. Saudara, berupa apa? Mungkin sayur-sayuran atau buah-buahan ya. Saudaraku, dia taruh buah, segala macam sayur-sayuran, ya kan, dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Habel, dia mempersembahkan daripada apa saudara? Kambing, domba, anak domba dipersembahkan. Lalu persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan, persembahan Kain itu ditolak oleh Tuhan. Kejadian 4 ayat 5 katakan begini saudara. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu apa saudara? Hati Kain menjadi apa? Sangat panas. Dan mukanya muram. Jadi benar saudara ya, hati kita akan mencerminkan wajah kita atau muka kita. Saudara, jadi kita melihat sini ketika Kain, saudara, panas hatinya. Tuhan ingatkan, jangan panas hati, tinggalkan panas hati. Karena kalau kita panas hati, kita marah, maka itu akan membawa kita kepada apa? Kejahatan. Dan betul, akhirnya apa saudara? Kain membunuh Habel, adiknya sendiri yang tidak berdosa, yang tidak bersalah sama dia.
Katakan amin saudara. Ini hati-hati saudara. Jadi pertama yang bisa merusak hati kita adalah apa? Jangan biasakan panas. Jangan cepat panas. Dengar apa, lihat apa, cepat langsung. Coba belajar tenang. Katakan amin. Coba ini belajar. Ini rusak nanti. Ya. Satu hari saya pernah didatangi oleh satu anak muda. Pak, saya tuh mau Pak minta urapan dari Bapak. Urapin saya Pak. Supaya saya bisa ngurapi. Dan urapi orang. Pak sakit bisa sembuh. Saya bisa gembalakan banyak jemaat. Ya kan. Dia ngomong seperti itu. Dia ngomong saya. Kan saya bilang ya kan. Saya tuh gak cuma bisa doakan begitu. Bukan berarti langsung kamu berubah. Yang paling penting adalah saya bilang jaga hati. Jangan cepat panas. Anak muda kan cepat panas. Katakan amin. Cepat panas hati kita, cepat marah. Coba belajar lambat menjadi marah. Lambat mendidih. Amin saudaraku. Amin. Amsal 27 ayat 4 kata nih. Panas hati itu kejam. Kalau kita panas terus, kita jadi orang kejam. Dan murka melanda. Kalau dalam terjemahan, menghancurkan. Panas hati itu kejam dan menghancurkan. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu. Wah kan bisa tahan. Yang pertama ada panas hati. Hati-hati saudara ya. Yang kedua apa sih yang bisa merusak daripada hati kita? Pertama panas hati. Ya. Yang kedua adalah tawar hati. Tawar hati ini, tawar hati itu apa sih artinya saudara? Saudara, tawar hati itu saya cari, saudara, terjemahannya itu apa? Saya dapetin terjemahan begini. Situasi di mana seseorang kehilangan semangat. Kalau orang tawar hati kehilangan semangat. Kurang antusias, cenderung pasif, bahkan memilih mundur. Aku mundur Tidak peduli terhadap sesuatu hal yang harusnya dia hadapi atau selesaikan. Itu namanya tawar hati. Saudara, lawan daripada tawar hati apa? Antusias. Kata antusias itu dari dua kata ya, bahasa Yunaninya apa? Antusias dari theos. Itu apa? Di dalam. Theos itu Tuhan. Jadi sepanjang saudara di dalam Tuhan, suka doa, suka nyembah, suka kan firman, saya yakin saudara tidak akan pernah tawar hati. Yang percaya katakan amin. Ini jaga. Nah, tawar hati itu bisa ngerusak hati kita. Saudara, di dalam Amsal 24 ayat 10, ini nasihat buat kita. Jika engkau tawar hati pada masa apa? Kesesakan, kecilah kekuatanmu. Amin. Kadang tuh saya pernah dengar satu podcast dari seorang profesor UI ekonomi tentang generasi apa? Strawberry. Generasi strawberry. Kenapa disebut generasi strawberry? Strawberry kan lembek, dia bilang. Kelihatan aja cakep. Ya kan depannya, kalau dipencet lembek. Jadi ini sekarang nih banyak sekali anak-anak muda yang mudah sekali tawar hati. Mudah putus asa, mudah menyerah. Saudara Kristus, ya kan? Kenapa? Sedikit ditolak, sekali ditolak, langsung putus asa. Sekali dihina, dilukai, langsung kapok-kapok. Enggak lah. Ini akan merusak saudara. Ya kan? Saya berdoa supaya dari hati kita terpancar kehidupan. Katakan amin. Saudara bisa hidupnya bisa bergema. Ada echo. Berdampak. Saudara berhasil, puas, berdampak. Itulah saudara. Dasarnya karena kita jaga hati. Hati ini terpancar air-air kehidupan dalam hidup kita. Yang kedua adalah tawar hati. Mungkin hari ini saudara sedang tawar hati. Saya sedang mengalami masa-masa sulit. Harapan-harapan yang belum tercapai. Doa-doa yang belum dijawab. Usaha-usaha yang belum mencapai hasil. Atau mungkin saudara mengalami penolakan. Saudara, mungkin saudara mungkin disudutkan. Saudara langsung tawar hati. Hari ini saya ingin nasihati. Bangkit untuk jadi terang. Katakan amin. Itu yang ketiga. Kita akan bahas yang ketiga. Apa yang bisa merusak hati? Faktor ketiga adalah tinggi. Pertama apa saudara? Panas. Yang kedua tawar
Yang ketiga apa? Tinggi. Tinggi apa? Tinggi hati. Saudaraku, tinggi hati ini merusak. Kita udah bahas orang-orang tinggi hati, keangkuhan. Kapan kita tahu kita ini sombong, saudara? Ketika kita merasa kita ini lebih hebat, lebih pinter, lebih rohani daripada yang lain, ya kan? Lebih rasa lebih yang lain, saudara. Terus kita gampang banget berdebat, gampang sekali tersulut dalam apa, saudara? Kemarahan. Ini akarnya itu tinggi hati. Tinggi hati buat kita jadi panas hati, saudaraku. Tinggi hati juga yang menyebabkan konflik, pertengkaran. Seperti kita bahas kemarin tentang konflik. Keangkuhan menimbulkan pertengkaran. Kalau kita orang gampang sekali bertengkar di rumah, di tempat kerja, dimanapun. Hati-hati. Hati kita ini sedang sakit. Sedang sakit. Ya, Amsal 16 ayat 18 katakan apa? Kecongkakan mendahului apa? Kehancuran. Dan tinggi hati mendahului apa? Kejatuhan. Saya melihat bahwa ya kan setiap kejatuhan, kegagalan, kehancuran selalu diawali dengan apa, saudara? Tinggi hati. Karena kalau orang tinggi hati udah gak bisa tuh dengar nasihat orang. Gak bisa dengar omongan orang. Saudara, karena dia merasa lebih tahu, lebih hebat. Keras terus, saudara. Hati-hati ini saudaraku, ya. Tinggi hati ini berbahaya. Tinggi hati yang membuat seseorang itu tidak maksimal di hadapan Tuhan. Saudara, ya. Ketika kita, ya. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 6. Nah ini dia. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Katakan amin. Kita sudah tahu, sudah belajar banyak tentang jangan tinggi hati, jangan sombong. Kita udah tahu. Dan saya tuh kadang-kadang saya pelajari gini saudara ya. Kalau orang yang tinggi hati itu nggak betah bersama dengan orang yang sombong. Selalu saudara orang tinggi hati selalu berikan nasihat. Saya nasihati kamu ya jangan sombong. Saya doakan supaya kamu jangan sombong. Itu hati kita sebenarnya yang masalah. Karena kita lihat dia lebih dari kita. Kita coba supaya, padahal dia biasa-biasa saja. Mungkin ada tetangga kita dipromosi, diberkati, berhasil, tambah besar segala macam usahanya, segala macam pelayanan apapun. Lalu kita datang sama dia mah oke-oke aja sih. Lalu kita datang karena hati kita yang bermasalah. Dengan tinggi hati, dengan panas hati. Saudara kita bilang, aku lihat kamu sukses ya, tapi ingat loh aku nasihatin, jangan sombong ya. Berapa banyak kita sering kasih nasihat teman-teman kita jangan sombong. Sebenarnya kita yang sombong. Karena orang yang rendah hati tidak terganggu dengan orang yang tinggi hati. Orang yang rendah hati tidak terganggu dengan keberhasilan orang lain. Lalu memberikan nasihat, jangan sombong ya. Saudara sangat katakan amin saudara. Ini jujur, ini kan perkataan sehari-hari. Sebenarnya masalah hati. Seringkali. Yang keempat, ini kita udah tahu semua. Iri hati. Iri hati. Saudaraku, iri hati ini lawannya adalah murah hati. Kalau kena iri hati, kita harus belajar murah hati. Kalau kita kena penyakit tinggi hati, kita harus belajar rendah hati. Kalau kita kena panas hati kita harus belajar sabar. Kalau tawar hati kita belajar antusias. Ayo, sungguh sama Tuhan. Iri hati, ini bahaya loh saudara. Saya tuh gak pernah lihat ya orang iri hati itu bahagia. Pernah gak saudara lihat orang iri hati bahagia hidupnya? Orang iri hati gak bisa. Dia tuh gak bisa tidur nyenyak ketika dia lihat tetangganya punya kelebihan. Dia gak bisa tersenyum kalau lihat tetangganya makan kok lebih enak dari dia. Dia gak bisa bernyanyi ketika melihat tetangganya dipromosi. Iri hati ini bahaya. Amsal 14 ayat 30 katakan apa saudaraku? Hati yang tenang
menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati apa? Membusukkan tulang. Lihat saudara. Ini udah levelnya tulang, bukan daging. Yang busuk tuh biasanya apa? Daging kan. Betul kan saudara? Ini udah bukan daging lagi. Tapi tulangnya busuk saudara. Bahaya banget tuh. Alkitab mau jelaskan tentang, waduh penyakit iri hati ini. Waduh luar biasa. Karena orang iri hati saudara, ini orang paling sewot. Tahu sewot gak saudara? Ya, di dunia. Sama semua orang pokoknya ada komentar aja pokoknya. Komentarnya pasti negatif. Ini hati-hati nih saudaraku ya. Ayub 5 ayat 2 katakan apa? Sesungguhnya orang bodoh itu dibunuh oleh apa? Sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi iri hati ini membawa apa? Kematian saudara. Ya. Saya lihat gini ya. Siapa sahabat akrabnya iri hati? Gosip. Betul gak? Sahabat akrab daripada iri hati adalah bernama siapa? Gosip. Kalau kita kena serangan iri hati, kita akan menjadi orang yang suka bergosip. Gosip itu kita ngomongin urusan orang, masalah orang, kejelekan orang, tetapi kita nggak pernah menyelesaikan masalah dia. Dan bukan bagian daripada masalah itu. Kepo lah. Kalau kita iri hati terus gosip, akhirnya hidup kita akan kehilangan urapan. Kita nggak hidup dalam damai sejahtera Kristus. Hati-hati dengan iri hati. Ya saudara, ketika ada iri hati kita lihat, aduh dia kok lebih ya dari kita ya. Itu kelihatan kok dari kata-kata kita. Hati kita tuh cermin dari muka, lalu mulai dari kata-kata kita. Lalu kita selalu mikirnya apa tentang itu. Kalau ini benar, kata-kata kita benar. Ada kasih karunia buat orang yang mendengarkan. Saudara, hati kita benar nih. Amin saudaraku. Ini penting hati, ini cek. Cek hati, lihat kata-kata, lihat cara kita berpikir. Gimana perasaan kita, lihat ketemu orang, dengar orang. Lalu hati nurani kita nih gimana? Yang terakhir saudara, ya faktor yang terakhir yang bisa merusak daripada hati kita adalah apa? Sesak hati. Saudara pernah dengar kata sesak hati gak? Saudara, lawannya sesak hati adalah apa? Besar hati. Ya. Kenapa kok terjadi rusak? Sesak hati. Ya. Sesak hati ini disebabkan karena hati kan ini udah penuh dengan segala sesuatu. Kenapa kok hati kita penuh dengan segala sesuatu? Sampai jadi sesak. Karena kita nggak pernah menyaring apa yang harus masuk ke dalam hati kita. Apa yang nggak perlu. William James saya tulis nih, seorang pionir di bidang psikologi. Dia berkata begini saudara. Orang yang bijaksana atau berhikmat. Ya, kebijaksanaan adalah dia bilang seni untuk mengetahui apa yang harus diabaikan. Jadi kalau kita bijaksana, ada hal-hal yang gak perlu. Ya kan, kita masukin dalam pikiran dan hati kita. Gak perlu kita pikirin. Gak usah diomongin lagi. Gak usah dimasukin dalam hati. Kalau kita bijak, katakan amin. Kalau semua perkataan sepele, negatif lah yang gak penting punya. Yang gak ada kaitannya dalam hidup kita. Masukin, jejelin semua. Ya penuh hati kita. Kalau udah penuh, maunya meledak terus. Betul gak saudara? Maunya meledak aja. Orang ngomongnya baik kok. Lalu ditanggapinya dengan emosi. Jadi saudara hati-hati dengan hal ini. Gak semua omongan, gak semua hal yang kita lihat, yang kita dengar, itu harus dipikirin. Harus diucapin, diomong-omongin, lalu dimasukin ke hati. Gak usah. Saudara mau hidupnya punya ada hati yang lapang, hati yang besar. Saudara mau punya besar hati, katakan amin. Besar hati, kita bisa hati. Kadang-kadang orang yang udah sesak hatinya tuh. Apapun salah di mata dia. Semuanya salah, gak ada yang beres. Itu orang udah sesak tuh hatinya tuh. Karena antara panas hati, tawar hati, tinggi hati, saudara, iri hati, sesak hati, itu sebenarnya gak bisa dipisahkan satu-satu. Udah ngumpul semua. Ujilah hati kita jadi. Ujilah aku Tuhan. Cobalah
aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Coba jangan bikin hatinya sesek. Ya saudara, sesek Pak hati aku Pak. Seringkali banyak orang ngomongnya dari mana mulainya ya Pak ya. Sesek Pak hati saya. Seringkali orang yang mau konseling sama saya dimulai dengan kata-kata sesek hati saya Pak. Saya tidak tahu nih mau mulai ngomongnya dari mana Pak. Gitu kan. Coba belajar. Saudaraku ya. Pikirkan apa yang penting untuk dipikirkan. Ya. Belajar kita ini harus latihan saudaraku. Coba baca Filipi 4 ayat 7 dan 8. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah semuanya itu. Ketika kita memikirkan semua itu, kita harus simpan ke dalam lubuk hati. Karena pikiran adalah bagian dari hati. Saya katakan amin saudara. Ini penting. Jadi kalau kita mau hidup dengan damai sejahtera, ya damai sejahtera, kalau ada damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita, Alkitab katakan kita punya kuasa untuk menghancurkan iblis di bawah telapak kaki kita. Yang kedua, berkatnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita. Jadi jaga hati kita. Maksudnya jaga apa yang harus kita pikirkan. Tidak semua harus dipikirin. Ini yang bikin sesek. Saudaraku, katakan amin. Jangan terlalu overthinking segala macam. Pokoknya pikirkan apa yang bisa saudara lakukan. Apa yang saudara harus lakukan. Yang tidak bisa diserahkan, doakan itu. Ya kan, biarlah tangan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja untuk menolong kita. Katakan amin saudara. Tuhan akan kirim orang-orang untuk menolong kita. Tuhan akan berikan hikmatnya, kuasa segala macam saudara. Karena dia mengasihi kita. Hati-hati saudaraku. Jangan masukin semua. Masukin itu semua. Enggak semua yang kita harus pikirkan. Ya kan. Enggak untuk. Nah. Ada ini nasihat yang sudah nasihat saya jadi diingetin lagi tentang nasihat yang sudah lama. Kita sering bicarakan begini. Mungkin beberapa di antara saudara itu sesak ya. Sesaknya karena udah terlalu lama ngeliat bahwa saudara tuh mungkin dijahati. Saudara dengar kata-kata yang melukai terus. Sampai akhirnya sesak dengan orang ini. Lalu muncul namanya panas hati. Ya kan saudaraku, ya kan? Yang sebenarnya saudara yang mengalami sakit sekali hatinya. Jadi ada nasihat kan, ya ampunilah. Ampunilah dia. Kan gak bisa ngampunin. Ada orang bilang, gimana saya bisa ngampunin? Ya kan? Saya di KDRT abis-abisan. Dipukul secara verbal juga. Kadang-kadang secara ekonomi ngalami kekerasan ekonomi, verbal, fisik. Gimana saya ngampunin? Saya kasih contoh saudara. Sekian belas tahun, udah lama lah, cukup lama ya. Ada jemaat baru, dia baru bertobat, baru jadi Kristen. Dia dulunya orang Buddha. Dia seorang pengusaha. Dia cerita sama kami bahwa
dia tuh percayakan seseorang, ya kan, untuk kelola dia punya bisnis. Dia percayakan dengan sejumlah uang dan lain sebagainya. Singkat kata, rupanya orang ini, saudaraku, menggelapkanlah, menginikan, memanipulasi uang sehingga akhirnya dia mengalami kerugian cukup besar nilainya. Bukan jutaan tapi ratusan, mungkin sampai miliar, saya tidak tahu. Dia cerita. Dia bilang dia sangat kepukul, bahkan orang yang menipu dia ini, karyawan ini, memutar balik fakta, ya kan, untuk dia jadi tersangka di pengadilan. Ya kan akhirnya dia, ini kan hukum daerah ke hukum segala macam, ini bingung. Wah, dia dendam sekali, dia benci, saya marah sekali. Sampai akibatnya apa saudara? Yang namanya hati kan, apa yang ada dalam hati kita itu berpengaruh pada tubuh kita. Karena dia terus simpen namanya kemarahan. Saudara, kemarahan, kekecewaan, juga kecemasan, ketakutan. Itu ya, maaf, buang-buang air terus, buang-buang air. Pengaruh ke penyakit, semua segala macam. Lalu dalam keadaan seperti ini, ya kan, akhirnya dia telepon nasihatnya apa? Nah, Pak, apa yang saya harus buat? Saya bilang begini, nasihatnya tuh memang sederhana, tapi susah untuk dilakukan. Saudara sudah tahu mungkin, mengampuni, ampuni dia, ampuni. Wah, gimana cara saya ampuni, Pak? Kalau segampang itu, ampuni, lepaskan kesalahan, ampuni. Caranya gimana ngampuni? Saya bilang, doakan dia dengan bersuara, Tuhan, hari ini orang ini telah menipu saya gini. Sudah rugikan saya. Sekarang juga dia tuntut saya lagi. Ya kan? Saya ngalami gini. Omong aja keadaannya. Lalu sekarang Tuhan ampuni saya. Ampuni dosa saya. Dan ampuni dia. Saya mau ampuni dia. Tuhan berkati dia. Waduh Pak, gak bisa Pak ngomong kayak gitu. Gak apa-apa, ngomong aja. Ya kan, walaupun hati masih nolak. Tapi ngomong aja, saya bilang ngomong aja. Kalau kita perkatakan, walaupun hati masih belum setuju. Kalau kita terus perkatakan dalam doa di hadapan Tuhan, lama-lama Tuhan akan rubah hati kita. Waktu dengan mengikuti daripada apa yang kita doakan. Katakan amin. Kita berdoa selalu yang baik kan? Yang benar, betul gak saudara? Ya kan? Dan diikutin. Lama-lama dia doa, berapa hari kemudian. Dia bilang betul Pak, saya sudah setuju. Hati saya sudah setuju dengan apa yang saya doakan. Yaitu setuju untuk ampuni dia Tuhan. Berkati dia Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Perutnya yang mures-mures berhari-hari. Langsung stop, sehat, dia seger. Hadapi daripada pengadilan. Dan dia menang. Dia menang. Segala macam. Selesai menang. Orang itu ya dia harus ngalami. Apa dia harus dihukum. Setelah dia keluar dari hukuman. Ya kan. Orang ini datang, kok bisa minta maaf sama jemaat ini. Lalu dia kasih saudara uang. Ini uang buat kamu modal usaha. Saya berkati kamu, saya ikuti. Poin yang saya mau cerita ini adalah gini. Hati kita ini perlu dilatih. Kalau kita udah puluhan tahun gampang banget panas hati kita. Itu harus dilatih untuk lambatinlah panasnya. Kata amin. Caranya lambat. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih caranya. Yang kedua. Kalau kita gampang sekali dikit-dikit. Kalau orang ngomong yang gak enak langsung kita nyerah. Langsung tawar hati. Langsung putus asa. Ditolak sedikit segala macam. Coba mulai latih diri. Ya saudaraku. Bangkit. Lihat banyak kesempatan-kesempatan yang pasti bisa terbuka. Tidak semua, kalau ada 1-2 pintu yang tertutup. Ya kan saudara? Percaya ada pintu lain yang Tuhan akan buka. Kalau semua pintu tertutup, cari saudara jendela yang terbuka. Amin. Itu antusias namanya. Kalau orang tawar hati, baru 1 pintu tertutup. Pintu lain sebenarnya terbuka. Dia mager, males gerak untuk masuk ke pintu yang kedua. Itu tawar hati, jangan. Iri hati lebih bahaya. Ini iri hati itu dasarnya tinggi hati. Kita nganggap orang lain tuh gak pantas lo terima, mestinya aku. Itu iri hati bahaya. Kan itu dasarnya adalah kesombongan. Kalau tawar hati itu minder. Yalah aku memang orangnya bodoh, yalah memang aku orang miskin. Emang ya aku jelek lah, gak ada yang mau. Itu orang tawar-tawar hati kan.
Ya iyalah, aku gak punya ini, pendidikan. Semua orang tawar hati seperti itu. Kita bangkit. Kita punya Tuhan yang hebat. Saudara percaya, katakan amin. Ini harus dilatih, saudaraku ya. Sesek. Sekarang mah udah. Makanya tiap hari harus perlu ada masuk hadirat Tuhan. Kata kuncinya saudaraku ya. Saya bilang, ini ya, kita harus masuk hadirat Allah. Daud saudara, ini seorang hamba Tuhan yang sangat berkenan. Bagaimana seorang pembunuh pencina menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia jaga hatinya. Karena semua awal daripada segala rancangan-rancangan, apa yang kita akan kerja buat diri kita, apa yang kita buat untuk orang lain, semuanya dimulai dari apa? Hati. Katakan amin saudara. Saudara buka menara doa online, saudara bisa datang ke ruangan ini, semua dimulai dari hati. Saya mau pergi untuk dengar firman Tuhan di menara. Begitu pula kalau kita mau buat baik, mau kerja, mau buat apapun, atau mau berbuat jahat, mau berbuat dosa, semua dimulai dari hati, pikiran. Setuju katakan amin saudara. Nah Daud saudara, dia sadar bahwa sumber daripada kegagalan dia itu adalah hati dia. Dan dia juga tahu bahwa sumber daripada berkat, mujizat, kemurahan Tuhan itu dari hati. Oleh karena itu setiap malam saudaraku, ketika dia mau tidur, dia introspeksi. Dia cek hati dia. Dia berkata kepada Tuhan, dia tulis dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama saudara. Yuk, 1, 2, 3. Selidikilah aku, ya Allah. Kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini penting saudaraku, tiap hari kita harus introspeksi. Kita minta Tuhan sucikan, kuduskan hatiku. Ujilah aku. Saya sudah selesai, yuk kita akan bangkit berdiri saudaraku. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang Mari saudara tutup matanya. Mari kita cek hati kita. Recek ulang hati kita. Bilang Tuhan, Roh Kudus lihat hatiku. Aku orang yang mudah sekali mendidih, panas hati. Beri aku kesabaran. Doa saudara, minta sama Tuhan. Kalau saudara mau jaga hati, saudara doakan hatimu. Doakan, kita gak bisa punya hati yang sabar, yang lambat mendidih, sampai kita minta Tuhan berikan hati itu buatku Tuhan. Aku orang yang cepat sekali panas hati, cepat sekali menjadi marah. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kemarahan, panas hati membawa kepada kejahatan. Aku tidak mau Tuhan menjadi orang yang jahat, tapi aku mau menjadi orang yang berkenan kepadamu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang tawar hati, engkau kehilangan semangat, tidak antusias lagi, saudara menjadi pasif, mundur, tidak peduli lagi dengan tanggung jawabmu. Hati-hati, ayo saudara doa dan minta, berikan aku ya Tuhan
hati yang antusias, roh yang menyala-nyala. Tolong Tuhan, tolong kami. Kadang kita tidak akan pernah tahu dan menyadari kalau ada penyakit yang namanya tinggi hati. Coba cek, kalau kita selalu tidak suka sama semua, berdebat, bertengkar, mudah sekali terpancing daripada emosi, kecongkakan merayap masuk dalam hati kita. Mari doa, berikan kami hatimu, rendah hati, lemah lembut itu Tuhan. Rendah hati, lemah lembut itu berikan buat kami. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Mungkin saudara sedang iri. Akui lembutkan hatinya saudara. Bilang Tuhan, aku iri loh Tuhan. Jangan malu sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita bisa terbuka. Kita berani omong apapun. Sampai ke titik kelemahan kita. Kekurangan kita. Hal-hal yang paling rahasia itu. Aku iri Tuhan. Sama tetanggaku kah? Berikan aku kemurahan hati. Untuk aku bisa terus bersuka cita. Melihat orang-orang yang diberkati. Melihat orang-orang yang berhasil. Terima kasih Tuhan. Saya sadar akan kebodohanku ya Tuhan. Semua aku pikirin. Semua aku pikirin. Semua aku masukin ke hati. Sehingga aku jadi sesak. Hari ini Tuhan berikan aku ya Tuhan. Kebesaran hati. Hikmat ya Tuhan. Untuk bisa mengerti mana yang harus kami abaikan. Ya Tuhan, apa yang harus aku perhatikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat perjamuan kudus ini. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Perbaharui kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.